Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang siklus Rankine ya untuk mata kuliah termodinamika untuk mahasiswa teknik mesin khususnya ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita hanya membahas bagaimana siklus Rankine itu kita analisis performanya ya. Jadi nanti perhitungannya mungkin yang kita bahas kali ini adalah sampai dengan perhitungan efisiensi thermal dari siklus Rankine. Nah, siklus Rankine sendiri itu adalah siklus yang kita kenal juga sebagai siklus uap ya, atau kalau di beberapa buku tulisannya vapor power cycle. Jadi vapor power cycle itu dikenal sebagai siklus pembangkit tenaga uap. Nah, Rankine cycle ini kita bahas dari sistem yang paling sederhana. Sistem yang paling sederhana dari siklus Rankine ini terdiri dari boiler. Ya, boiler ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah fluida kerja dari cair fasanya menjadi gas. Dalam hal ini karena fluida kerjanya menggunakan H2O atau air, maka nanti air yang masuk ini akan diubah menjadi uap. Jadi masuknya ini adalah air, ya, water. Ini akan diubah menjadi uap, vapor, gitu ya. Nah, kemudian uap ini nanti disalurkan ke turbin untuk kemudian diekspansikan atau diekstrak energinya, ya, menjadi sebuah energi yang berguna untuk memutarkan generator yang kita kenal dengan istilah kalau di sini itu kerja turbin, gitu ya. Oh ya, saya lupa. Boiler ini membutuhkan energi juga supaya dia bisa mengubah fasa mulai dari cair menjadi gas. Nah, dia butuh energi, energinya berupa panas yang dimasukkan ke dalam boiler ya. Nah, kembali ke turbin. Turbin tadi nanti akan menghasilkan energi berupa kerja turbin. Nah, kemudian keluar dari turbin, uapnya ini dikondensasikan lewat kondenser. Jadi ini adalah alat ketiga yang dikenalkan sekarang. Jadi kondenser ini digunakan untuk mengubah vapor atau bahkan mixtures, ya, campuran antara vapor dengan water, nanti diubah semuanya menjadi fully water, gitu ya. Kemudian nanti water yang ada ini dipompakan, ya, dipompa oleh pompa untuk kemudian disalurkan kembali ke boiler. Nah, pompa ini dengan kondenser ini nanti kalau kita lihat ya untuk kondenser dulu, dia karena prosesnya mengembunkan fluida kerja, maka ada key out di sini. Dan untuk pompa karena dia mengalirkan fluida kerja, maka dia butuh kerja namanya W pump. Gitu. Ini skemanya yang sederhana dari uh, siklus Rankine ya. Nah, kemudian yang kita perlu ketahui juga adalah diagram termodinamika, dalam hal ini diagram TS ya, dari siklus Rankine. Diagram TS ini nanti di bagian tengahnya harus ada kubah ya. Di mana kubah ini, sorry, gambarnya kurang bagus ya. Nah, begini. Kubah ini digambar di diagram TS siklus Rankine karena di sini melibatkan ada perubahan fasa mulai dari liquid to gas atau to vapor ya. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri sini, ini kita tandai ya. Ini adalah, sorry, ini titik 2. Jadi keluar pompa titik 2, masuk pompa ini titik 1.
kemudian keluar boiler dan masuk turbin itu titik 3, kemudian keluar turbin titik 4 ya. Ini kalau kita gambarkan di diagram TS, nanti gambarnya seperti ini. Jadi hasil dari kondensasi titik 1 itu akan menuju ke titik 2 ya. Ini titik 1. Kemudian di titik 2 air akan masuk ke boiler tadi, kemudian dipanaskan hingga berubah fasa, posisinya di titik 3. Sebelum akhirnya nanti masuk ke turbin dan diekspansikan oleh turbin hingga titik 4 ya, seperti ini. Jadi dari titik 1 ke titik 2, kemudian dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 kembali lagi ke 1. Nah, ini adalah gambar dari siklus Rankine ideal sederhana. Kalau saya gambarkan uh, energinya yang keluar dan masuk, ini ada key out, ini ada key in di atas ya. Kemudian dari turbin keluar WT, terus ada WP ya. Saya tulis ini simple ideal Rankine cycle. Kenapa simple? Karena tidak melibatkan peralatan-peralatan tambahan lainnya yang biasanya digunakan untuk menaikkan efisiensi. Kemudian kenapa disebut ideal? Karena di sini ada proses-proses yang tidak kita perhitungkan rugi-ruginya. Sebagai contoh, dari 2 ke 3 ini kita tidak perhitungkan rugi-rugi aliran, sehingga tidak ada head loss atau tidak ada pressure loss. Ketika head loss atau pressure loss tidak ada, maka kita anggap ini ideal. Selain itu, dari proses 1 ke 2 dan 3 ke 4, ini prosesnya isentropik ya. Kalau isentropik berarti no friction ataupun no loss lah ya dalam prosesnya, sehingga kita sebut dengan proses yang ideal. Oke, itu gambarannya mengenai skema dan diagram TS-nya. Sekarang kita coba masuk ke persamaan ya. Nah, tadi ada beberapa simbol yang saya tulis dengan huruf besar seperti key out, key in, WT, dan WP. Semua ini saya coba buat menjadi spesifik parameter, sehingga nanti kita bagi key out ini, key in, WT, dan WP ini kita bagi semuanya dengan masanya. Nah, kalau kita bagi semua dengan masanya, ini akan menjadi key out yang kecil ya, key-nya. Kemudian key kecil in, W kecil turbine, dan W kecil pompa. Ini untuk memudahkan saja. Jadi kita bagi dengan mass flow dari fluida kerjanya yang mengalir di peralatan-peralatan tersebut ya. Sehingga key out, kalau kita cek ya, key out ini karena ini steady flow devices yang uh, menggambarkan bahwa dari 4 ke 1 ini prosesnya isobarik. Oh iya, saya lupa. Seharusnya saya terangkan dulu mengenai proses yang terjadi ya. Prosesnya dari 1 ke 2 itu adalah uh, pumping ya, isentropik. Boleh kita juga sebut sebagai kompresi ya, isentropic compression berarti. Kemudian dari 2 ke 3, dari 2 ke 3 ini adalah proses perubahan fasa atau heat addition ya, atau penambahan panas yang kondisinya isobarik. Kemudian untuk 3 ke 4 ini adalah isentropic expansion ya.
di turbin. Kemudian 4 ke 1 ini adalah kondisi eh, pengembunan atau pelepasan panas. Kita tulis saja ya. Heat rejection isobaric ya. Jadi nanti ada isobarik. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa key out yang dilaksanakan dari 4 ke 1 karena prosesnya isobarik, maka kita gunakan delta H dari 4 ke 1. Dalam hal ini kita bisa tulis H4 dikurangi H1 nanti persamaannya seperti itu. Kemudian untuk key in juga karena isobarik, maka kita gunakan delta H juga. Dan ini dari 2 ke 3 ya. Nah, ini nanti H3 min H2. Kemudian untuk turbine, kerja turbin juga delta H. Ini dari 3 ke 4. Dan kita tulis H3 min H4 persamaannya. Untuk kerja pompa itu dari 1 ke 2. Maka kita tulis di sini H2 min H1. Gitu ya. Khusus untuk WP, eh, karena fluida kerjanya pada saat dipompa ini kategorinya adalah fluida kerja yang incompressible, maka kita bisa gunakan rumus V0 P2 min P1 dan ini setara dengan H2 min H1 begitu ya. Oke, jadi ini hanya kita gunakan untuk yang pompa saja ya. Pembahasan tentang ini sebenarnya dibahas di mungkin kalau di jurusan teknik mesin itu dibahas di termodinamika teknik 1 ya. Waktu ngebahas DH itu apa saja ya. DH ini kan DU plus, nah ini ada PDV plus VDP. Nah, ini dibahas di termo 1 ya. Bagaimana cara menurunkannya dan nanti kalau kondisinya is incompressible seperti apa gitu ya. Nanti diceritakan. Nah, intinya dari sini nanti menghasilkan persamaan yang ini, khususnya yang ini ya, bagian yang ini nih. Ya, ya, tapi itu kita tidak bahas sekarang karena nanti terlalu panjang videonya. Tapi yang jelas nanti teman-teman tahu ya bahwa itu dibahas di termodinamika teknik 1. Bisa di-review lagi nanti di bukunya atau di catatan kuliahnya. Nah, sama seperti heat engines yang lain, kita juga akan bahas efisiensi thermal, di mana efisiensi thermal heat engines itu adalah W net dibagi dengan Q in. Ya. W netnya sendiri adalah W turbin dikurangi W pompa. Gitu ya. Oke. Saya perlu jelaskan juga kenapa W net ini adalah WT dikurangi WP. Jadi pada siklus Rankine seperti ini, pompa itu sebenarnya mengambil energi itu dari turbin. Jadi mirip dengan siklus Brayton ya. Jadi energi dari turbin itu cukup besar hasilnya. Dan itu dipakai untuk menggerakkan pompa. Ya. Jadi nanti ada juga BWR lah istilahnya sama seperti itu. Cuma karena nilainya sangat kecil, W pompa dibandingkan dengan W turbin, maka seringkali BWR itu tidak dihitung lah, kira-kira begitu ya, tidak harus dihitung. Nah, maka dari itu W net adalah WT dikurangi WP karena memang uh, sebagian hasil dari WT itu digunakan untuk menghidupkan WP. Sehingga sisanya nanti ini adalah W net ya. Nah, kalau teman-teman mau ngecek BWR-nya juga boleh, rumusnya masih sama. BWR adalah W yang dipakai atau di sini WP ya, dipakai ulang, dibagi dengan WT, kerja yang dihasilkan oleh turbin atau energi yang dihasilkan oleh sistem.
dalam bentuk kerja ya. Ini boleh, boleh nanti kalau mau dihitung silakan. Gitu ya. Ini kira-kira yang perlu diketahui dari siklus Rankine mengenai apa-apa saja yang perlu dihitung dan ini masih kasus siklus Rankine ideal, sederhana gitu ya. Untuk contoh soal dan mungkin nanti siklus Rankine sederhana yang aktualnya kita akan bahas di video yang lain. Demikian untuk materi ini, sampai di sini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada hal-hal yang salah, juga bisa dikomentari di kolom komentar. Sampai di sini, terima kasih.